Bagaimana anak-anak hari ini puasanya? Apakah semuanya lancar? Bunda berharap anak-anak puasanya selalu lancar dan diberi kekuatan sampai nanti maghrib. Nah, anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Ratna dalam pembelajaran tematik kelas 4. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3. Silahkan nanti anak-anak siapkan buku paket tematik dan juga alat tulisnya. Sebelum kita mulai, Bunda mau mengecek semangatnya anak-anak terlebih dahulu. Bunda Ratna akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Anak-anak tahu lagu Aku Anak Sehat? Tahu? Yang lagunya Aku Anak Sehat, tubuhku kuat. Nah, yang seperti itu ya lagunya. Nanti Bunda Ratna akan ganti liriknya supaya anak-anak lebih bersemangat dalam belajar hari ini. Sudah siap? Oke, anak-anak perhatikan terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Aku anak hebat, siap belajar, karena belajar buatku pintar. Belajar buatku tahu akan hal-hal baru yang akan berguna untuk masa depan. Bagaimana? Anak-anak sudah bisa? Sudah? Oke, kita ulangi satu kali lagi ya anak-anak. 1, 2, 3. Aku anak hebat, siap belajar, karena belajar buatku pintar. Belajar buatku tahu akan hal-hal baru yang akan berguna untuk masa depan. Oke, Bunda Ratna yakin sekarang anak-anak sudah tambah bersemangat untuk belajar hari ini. Silahkan setelah ini anak-anak simak video materi dari Bunda berikut ini. Halo anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik tema 9 Kayanya Negeriku subtema 3. Silahkan anak-anak siapkan buku paket dan juga alat tulisnya. Kalau sudah, langsung saja kita mulai belajar. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari ada 2. Yang pertama tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan yang kedua tentang tempo lagu. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kita sebagai warga negara dan anggota masyarakat boleh memanfaatkan lingkungan baik untuk kepentingan pribadi maupun pemanfaatan bersama orang lain. Hal ini disebut hak terhadap lingkungan. Namun, dalam memanfaatkan lingkungan tetap ada batas yang disebut dengan kewajiban. Kewajiban terhadap lingkungan menjadikan lingkungan kita tetap bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Nah, apakah anak-anak sampai sini paham? Oke, kalau anak-anak paham, kita lanjut ke materi yaitu hak terhadap lingkungan. Apa saja hak kita terhadap lingkungan? Yang pertama adalah menikmati lingkungan segar, memperoleh air sehat dan bersih, memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, dan yang terakhir memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Kita akan bahas lebih rinci di slide berikutnya. Yang pertama, menikmati lingkungan segar. Anak-anak bisa perhatikan gambar berikut. Pohon merupakan penghasil oksigen, maka dari itu semakin banyak pohon maka semakin bersih udara yang kita hirup. Apabila manusia sering melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, pemukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga, maka semakin buruk lingkungan yang kita dapatkan. Oke, selanjutnya memperoleh air sehat dan bersih. Air merupakan kebutuhan utama bagi makhluk hidup. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Jadi seberapa pentingkah air bagi kehidupan kita? Anak-anak bisa perhatikan piramid air berikut ini. 10 liter untuk minum, 20 liter untuk memasak, 30 liter untuk kebersihan diri, 40 liter mencuci pakaian, 50 liter membersihkan rumah, 60 liter menumbuhkan bahan makanan, dan 70 liter untuk sanitasi. Dari piramid tersebut, kita tahu bahwa air sangat penting bagi manusia.
Selanjutnya adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya saja kebutuhan pangan. Kita sebagai manusia memanfaatkan sumber daya alam, misalnya sumber daya alam hayati maupun hewani untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan listrik yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hak selanjutnya yaitu memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Sebagai makhluk hidup, kita berinteraksi dengan orang atau manusia lain, juga berinteraksi dengan sejumlah makhluk hidup lainnya, dan juga benda-benda mati. Benda-benda mati antara lain ada tanah, ada air, ada udara. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut. Lingkungan menyediakan berbagai hal yang bisa kita pelajari. Jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan ini tidaklah terbatas. Hal ini mempermudah kita dalam menjalankan proses belajar mengajar karena kita langsung dihadapkan dengan keadaan atau situasi yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kewajiban terhadap lingkungan. Kita akan mencari tahu kewajiban apa saja yang harus kita lakukan terhadap lingkungan. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus ditumbuhkan sejak dini, salah satunya dengan melakukan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan mencari tahu kewajiban apa yang harus dilakukan manusia terhadap kelangsungan lingkungan. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, kewajiban yang pertama yaitu membersihkan lingkungan dari sampah. Sekarang ini masih banyak manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan, misalnya saja dengan membuang sampah sembarangan. Hal ini dapat mencemari lingkungan. Apakah anak-anak sudah membuang sampah pada tempatnya? Apakah anak-anak sudah melaksanakan kewajiban sebagai manusia untuk membersihkan lingkungan dari sampah? Kewajiban selanjutnya yaitu tidak mencemari tanah, air, dan udara. Silakan anak-anak perhatikan gambar yang sudah Bunda sajikan. Berikut adalah beberapa contoh pencemaran yang terjadi pada tanah, air, dan udara. Pencemaran tanah contohnya terdapat pada pembuangan akhir. Nah, pada pembuangan akhir, tanah yang tertimbun oleh banyaknya sampah mengakibatkan tanah tersebut menjadi tidak subur. Selanjutnya adalah pencemaran air. Nah, apakah anak-anak pernah membuang sampah di sungai? Tentu saja tidak ya. Nah, membuang sampah di sungai merupakan salah satu contoh dari pencemaran air. Selain pencemaran tanah dan air, ada juga pencemaran udara. Anak-anak bisa perhatikan gambar. Nah, di situ adalah contoh pencemaran udara. Misalnya adalah polusi asap pabrik, asap kendaraan, maupun asap rokok. Kewajiban selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengadakan penghijauan atau menanam pohon. Hal ini dapat membuat bumi menjadi lebih bersih karena udara yang dihasilkan atau oksigen akan semakin banyak. Berikutnya adalah pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Hal ini sangat penting bagi kehidupan. Anak-anak bisa perhatikan gambar, di situ ada pembangkit listrik tenaga surya untuk pengaliran listrik, kemudian menggunakan peralatan rumah tangga yang ramah lingkungan, contohnya saja menggunakan kayu, bukan plastik. Kewajiban yang terakhir yaitu tidak memburu hewan-hewan di hutan. Anak-anak bisa lihat gambar berikut, banyak sekali sekarang kita temui orang-orang memburu hewan untuk diambil gadingnya ataupun dijadikan koleksi. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya hewan dan juga tumbuhan. Maka dari itu, kita harus saling menjaga antara hewan, manusia, dan juga tumbuhan agar kelangsungan hidup lebih terjaga. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang tempo lagu. Apakah anak-anak masih ingat apa itu tempo? Benar sekali, tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam berirama lagu atau cepat lambatnya lagu. Nah, alat untuk mengukur kecepatan tempo dinamakan metronom. Kemarin sudah kita pelajari ya. Sekarang coba anak-anak perhatikan lagu berikut. Lagu yang berjudul Desaku Yang Kucinta memiliki tempo moderato atau tempo lagu sedang. Nah, anak-anak sudah tahu lagunya?
Anak-anak pasti sudah tahu ya. Untuk lagu yang kedua ada lagu Aku Cinta Lingkungan yang diciptakan oleh Uli Gari Rusadi. Nah, anak-anak bisa membuka buku halaman 117 untuk mengetahui lirik dan juga notnya. Lagu ini bercerita tentang kecintaan terhadap lingkungan. Setelah anak-anak mengetahui apa itu tempo lagu, sekarang kita akan mengetahui cara menghayati sebuah lagu. Yang pertama, dengan mendengarkan irama lagu dengan seksama. Yang kedua, memahami isi lirik. Dan yang ketiga, menyanyikan nada dan tempo sesuai lagu. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi kita hari ini. Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan juga tempo lagu. Sekarang waktunya tantangan untuk anak-anak. Silahkan anak-anak kerjakan kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Bunda yakin anak-anak pasti bisa. Karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, bagaimana materi hari ini? Mudah bukan? Ya, kita hari ini sudah belajar 2 materi. Yang pertama, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang tempo lagu. Bunda yakin anak-anak sudah paham semuanya ya? Sudah? Oke, kalau anak-anak sudah paham, silakan setelah ini anak-anak mengerjakan kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bunda Ratna yakin anak-anak pasti bisa karena di teladan semua anak itu hebat. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Bunda Ratna cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Bunda Ratna cukupkan. Wassalamualaikum